Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, bila Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan ini, engkau sedang sakit, engkau sedang sedih, engkau sedang terhilang, atau engkau sedang merasa kehilangan, putus harapan. Pujian ini hadir, doa dan renungan akan memberikan engkau penguatan. Dan kalau engkau sakit, lewat doa orang benar, dalam nama Yesus, keajaiban kesembuhan masih terjadi. Amin. Yang percaya mana tangannya? Saya. Puji Tuhan. Mengasihimu, hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku ingin mengenalmu, ingin menyembahmu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, hatiku hanya rindu untuk menyembahmu. Amin, amin. Puji Tuhan, puji dan syukur setiap hati yang sudah datang memberi untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, shalom, 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 damai di hati. Iya, tadi Pastor telat beberapa menit, dimaafkan ya. Puji Tuhan, karena lagi susung sebetulnya mana kesaksian-kesaksian yang akan dibacakan, karena terus terang jujur sejujur-jujurnya kesaksian banyak bingit yang kami terima, yang dimana pesaksi-pesaksi ini sudah mengalami kebaikan Tuhan melalui plan live streaming maupun doa-doa in Jesus name. Nah, izinkan sebagian Pastor bacakan ya. Kelihatannya agak panjang-panjang ini, tapi saya coba cepat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga bisa menikmati atau mendapat penguatan dari kesaksian-kesaksian
yang ada ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya cari supaya tidak terjadi pengulangan sama yang kemarin. Baik, kesaksian pertama dari Novi, 20 tahun. Ini dia adalah satu pasien ya bernama Novi, yang dimana Novi ini mengalami gangguan kiriman santet. Menurut kesaksian ini dari tetangga rumahnya. Saya sedikit curiga atas apa yang dialami si Novi karena bersifat mendadak. Bukan ada kesalahan yang alamiah dialami si Novi. Tindak untuk konsul ke dokter psikiater dan konseling individual psikolog juga belum berdampak. Singkatnya saja, di sini tulis ya, ini ya bisa baca. Singkatnya saja, cerita saya ini selalu mengikuti live streaming seperti ini, Pastor Andy. Saya coba bermohon doa lewat pesan di WA Pastor serta mengikuti live streaming ini dan mengikuti pujian. Tadi kita pujian kepada Tuhan, bagaimana hati kita milik Tuhan, hati yang terbuka. Setelah selesai live, si Novi sudah mulai sadar dan sadar serta tersadar akan apa yang terjadi. Maka terkejutlah si Novi, yang mana dia baru sadar dia sudah berada di sebuah yayasan. Ya, ada ini di Binjai. Luar biasa kuasa Tuhan terjadi bagi yang berseru puji Tuhan. Jadi selamat buat pelayanan yang dilakukan, dan juga untuk yang terkasih Novi, puji Tuhan engkau milik Kristus, sehingga hal-hal yang buruk, rancangan si jahat, santet, teluh, guna-guna, opo-opo tidak lagi berkuasa atas tubuh jiwa roh Novi. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya Pastor baca, ini datang dari Bapak Yusuf. Ya, Bapak Yusuf ini saking senangnya kemarin dia setelah didoakan, dia dipulihkan, dia merasa sembuh, badannya segar, dia langsung berdinas dan ternyata dikirim video, ternyata beliau ini adalah anggota TNI, ya, dan ada Pastor expose di thumbnail YouTube bagaimana screenshotnya langsung. Jadi di sini yang panjangnya. Setelah didoakan, Bapak Yusuf ini bersaksi, pagi hari ini barusan Yusuf bangun terasa badan segar, kaki tidak gemetar dan tidak pusing lagi. Puji Tuhan, haleluya, Yusuf udah disembuhkan. Luar biasa, darah Yesus telah menyembuhkan Yusuf. Maksudnya mungkin Bapak Yusuf ini, cuman dia ketik Yusuf, tidak pakai Bapak, merendah. Yusuf tak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa. Yang terhormat Bapak Pastor Andy Simon, makasih, God bless you. Makasih Bapak Yusuf ya, buat keramahannya, buat
chat kesaksiannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang berikutnya di sini ada datang dari akhiran 100 WA-nya ya. Ini 100. Shalom Pastor Andy Simon, saya mau bersaksi. Sudah 2 hari saya tidak BAB. Kemarin perut saya sakit sekali, tapi nggak bisa BAB. Terus saya ambil air, ya. Sebentar saudara mau didoakan airnya, silakan. Air ini nggak diperjualbelikan, tidak dikirim, tetapi saudara air masing-masing. Nanti Pastor Andy setelah renungan ini akan mendoakan air minum masing-masing. Sama halnya Bapak Ibu, kita mau makan kita doa, mau minum kita doa. Namun Pastor mendoakan air minum saudara biar dalam berkat Tuhan air ini bisa membawa kesehatan buat tubuh saudara. Sekali lagi, tidak diperjualbelikan, tidak dikirim. Kalau saudara mau ambil, silakan gratis di Grahis Balikpapan. Ambil gratis, bawa botol sendiri. Silakan setiap hari bisa diambil gratis ya. Puji Tuhan. Kalau kemasan botol ini kadang Pastor ada berkat lebih, sisipkan untuk beli dan membagikan kepada orang-orang hadir di hari Minggu. Baik. Jadi kesaksiannya setelah minum air yang sudah didoakan, begitu saya minum, saya langsung bisa BAB. Wow, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Andy Simon. Tuhan Yesus memberkati. Bless you sama-sama. Puji Tuhan. Yang berikutnya kesaksian lagi, ini datang dari akhiran 627 ya. Shalom Pak Pastor Andy Simon, kemarin hari Sabtu saya sakit karena mendengar anak saya pacar sama agama seberang. Kepala saya sebelah kiri nyut-nyutan. Sampai hari Minggu dan hari Senin pagi kita doa dan minum air yang didoakan Pastor, dan saya oleskan ke kepala dan tubuh. Sekarang pagi ini juga barusan saya oleskan ke kepala. Amin. Sudah tidak sakit lagi dan jantungku tidak sakit lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pastor Andy dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk menolong orang yang sakit. Makasih sama-sama. Bless you. Kesaksiannya memberi penguatannya. Ini ada kesaksian cukup panjang ini. Shalom, selamat pagi. Sebenarnya saya udah lama ingin kasih kesaksian kesembuhan ini. Karena saya juga sakit dan pernah bulan lalu kalau nggak salah mau kirim, tapi katanya WA lagi terblokir. Puji Tuhan, hari saya mau kesaksian, di mana tahun 2022 suami saya sakit ginjalnya. Ya, wah ini panjang sekali. Intinya di sini kesaksian bahwa dokter sebetulnya tidak bisa mengoperasi karena kondisi ginjalnya bengkak. Ya, mau cuci darah pun tidak bisa. Tetapi ketika didoakan, akhirnya tindakan operasi itu bisa berlangsung dan berhasil. Dan hari ini tahun 2024 dia bersaksi semua itu kebaikan Tuhan dan mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan sekalipun melalui proses operasi. Tapi dia menyadari bahwa operasi itu bisa berhasil semua karena campur tangan Tuhan. Di mana waktu itu kondisi tidak baik-baik saja, ginjal kirinya bengkak dan juga harus
cuci darah begitu kira-kira, tapi karena kondisinya barangkali tensinya atau apa yang tidak memungkinkan, lewat doa, puji Tuhan, semua berjalan, operasi berhasil, dan semuanya Tuhan turut bekerja. Amin. Makasih kesaksiannya. Saya terus setia mendengarkan live streaming ini dan juga doa-doa yang diadakan oleh pelayanan ini. Puji Tuhan. Makasih. Bahkan dikirimin ada videonya ini, cuma pesan nggak usah putar ini ya. Video dikirim bagaimana proses waktu itu masa-masa sukar, tapi dia berdoa, dimampukan melewati masa-masa sukar. Ini videonya. Ya, kira-kira kalau saya lihat gini. Ya, ini kira-kira video gini, ya. Ya, jadi kesaksian-kesaksian ini dari pesaksi saya kira cukup detail ya. Puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya menguatkan. Iya. Yang berikutnya ini ada datang dari kesaksian Ibu Intang Atikasari. Ini judulnya Sembuh Kanker Luar Negeri. Iya, sembuh kanker luar negeri. Jadi ini kanker luar negeri disembuhkan lewat doa. Doa nggak dibatasi oleh ruang, waktu, ataupun batasan live streaming atau online. Dan ini kesaksian real langsung dikirim dari pesaksi yang ada di Amerika. AS itu Amerika kan? Saya bacakan. Selamat siang Pastor, saya mau bersaksi. Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Intang Atikasari. Halo Ibu Intang Atikasari. Kebetulan saat ini tinggal di AS itu Amerika. Ya kali, Amerika. Bersama keluarga kecil saya, survivor cancer cervix stadium 2B, di mana Tuhan Yesus luar biasa menyembuhkan saya dengan kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan baik, dahsyat kuasamu. Orang yang percaya kepada Tuhan dinyatakan kuasanya, kasihnya. Amin. Nah, dari tahun lalu saat divonis, ayah saya sering sekali mendoakan saya melalui live streaming Pastor hingga saat ini. Jadi yang pertama-tama sebetulnya terberkati papanya, Papa Ibu Intang Atikasari ini. Hingga saat ini masih mengikuti live streaming. Nah, setelah dikenalkan oleh papanya, akhirnya saya sendiri katanya setia mengikuti live streaming ini. Saudara-saudara, puji Tuhan, saudara terberkati dan setia sama Tuhan, karena saya hanyalah hamba Tuhan yang melayani, tapi Tuhanlah yang memberikan anugerah itu sendiri. Sampai di mana ini? Puji Tuhan, hasil PET scan dan kontrol rutin saya hasilnya baik, normal, dan tidak ada penyakit apapun. Jadi ibu terkasih di Amerika, lewat doa yang ada di live stream ini, terberkati, kankernya sembuh dan tubuhnya dinyatakan tidak ada penyakit apapun, total sembuh. Amin. Saya percaya melalui Pastor, Tuhan Yesus bekerja luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Saya selalu mengikuti live streaming Pastor walau di negara orang. Terima kasih Pastor. Kiranya pelayanan Pastor semakin diberkati Tuhan
Pastor senantiasa diberi kesehatan. Amin. 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 Puji Tuhan. Dan ini adalah kesaksian berikutnya dari tadi Pak Yusuf ya. Pak Yusuf akhirnya setelah dia merasa sehat, istrinya kaget, dia juga akhirnya istrinya ucapkan salam buat Pastor Andy, katanya ucap terima kasih. Lalu akhirnya Pak Yusuf ini masuk dinas tugas, dan ini adalah chat berikutnya. Beliau lagi di tempat tugas, kayaknya lagi di upacara ini. Makanya saya yakin beliau ini seorang dari TNI. Ini videonya, ya. Nah, di sini sendiri saudara lihat bahwa memang beliau atau banyak pesaksi yang memang minta untuk dibacakan, ya. Saudara, saya bacakan di sini ya. Dia lapor di sini, siap, maaf izin saat apel pagi, puji Tuhan seluruh badan saya tidak gemetar lagi dan tidak pusing lagi. Terima kasih Bapak Pastor Andy Simon, bless you. Nah, lalu di sini tulis ya, nih, sulit ya. Tolong yang terhormat Pastor Andy Simon, bila berkenan dibacakan di live streaming kesaksian Yusuf. Maaf, Yusuf tak henti-henti mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kesembuhan Yusuf, dan juga Yusuf tak lupa atas perhatian dan dukungannya. Jadi seorang bapak bernama Yusuf ini begitu bersyukur, begitu senang, begitu antusias, sampai berulang-ulang mengirimkan ucapan terima kasih serta kesaksiannya yang dia alami begitu. Puji Tuhan. Bless you Pak Yusuf yang terkasih. Yang berikutnya masih adakah ini? Masih ada kayaknya nih. Shalom Pastor, puji Tuhan, terima kasih untuk topangan doanya. Kuping saya sudah tidak gatal lagi. Saya percaya sudah tidak ada jamur lagi di kuping oleh kuasa doa yang dinaikkan Pastor, dan perut kiri saya sudah tidak sakit lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Pastor Andy Simon dari Akhiran 8670 kesaksian ini. Ya, puji Tuhan. Masih adakah? Oh, masih ada. Ini bahkan memang khusus minta juga dibacakan. Wah, panjangnya. Ya. Oh, nggak terlalu ini sama ini kesaksiannya ini. Shalom, Pastor, saya baca ini. Dia minta kesaksian dibaca. Sebentar. Shalom Pastor Andy, saya mau kesaksian, tolong dibacakan di live ya. Ya, baik. Dulu pernah jatuh dari sepeda motor dan telinga kiri kebab dan bengkak. Dibawa ke dokter dan sudah sembuh. Beberapa bulan ini berdengung efek dari benturan yang dulu. Saya terganggu sekali setelah dengar kesaksian Pastor yang kulitnya sembuh karena oleskan air healing water yang didoakan. Terus saya tergerak hati untuk melakukan juga ke telinga saya sambil berkata, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, telinga saya tidak akan berdengung lagi. Puji Tuhan, langsung sembuh. Kesaksiannya ini membuat saya sampai merinding. Sungguh Tuhan ajaib. Padahal sudah sebulan saya ikut live, tapi kenapa baru sekarang saya lakukan kembali lagi? Semua waktunya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus
jadilah padaku seturut perkataanmu. Tuhan berkati pelayanan Pastor Andy dan jadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Amin. Puji Tuhan, kesaksian-kesaksian tadi itu bertujuan untuk memberi penguatan kepada saudara-saudara sekalian, khususnya yang juga ada kerinduan untuk didoakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sebelum Pastor akan mendoakan saudara, sekarang mau ajak kita untuk memberikan satu renungan bahwa perkataan kita ini ada kuasa. Kerajaan sorga bukan hanya kata-kata yang hampa, bukan hanya kata-kata yang tak bermakna, bukan hanya kata-kata kosong, tetapi mengandung kuasa. Setelah saudara dengar ini, pasti kita mendapat berkat rohani dan memperlengkapi kehidupan kita secara khusus orang Kristen, dan juga menjadi berkat pencerahan bagi saudara-saudara yang pertama kali mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Firman Tuhan diambil dari beberapa bagian hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita melihat 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Firman Tuhan ini benar-benar nyata, benar-benar berkuasa, benar-benar hidup, dan saya dan banyak orang mengalaminya. Dan hari ini ketika engkau dengar, biarlah firman ini juga menjadi bagian yang hidup dalam Anda sekalian. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan sorga bukan terdiri dari perkataan saja. Kerajaan Bapakku di surga, kerajaan Tuhan Yesus yang dia datang memperkenalkan kerajaan itu di sorga. Kerajaan sorga bukan terdiri atau alias bukan hanya talking only, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi mengandung kuasa, terdiri dari kuasa. Firman itu adalah kalimat Tuhan yang berkuasa. Oleh firman, langit dan bumi ini diciptakan. Oleh firman, segala sesuatu dapat terjadi. Kerajaan sorga Bapakku itu kerajaannya bukan hanya terdiri dari kata-kata saja tanpa makna, tetapi ada kuasa. Artinya firman Tuhan yang saya bacakan, yang saudara dengar, yang Alkitab tuliskan, Roh Kudus singkapkan, memberi wahyu, ini ada kuasa. Setiap perkataan-perkataan firman yang diperdengarkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi perkataan orang percaya diurapi Roh Kudus
kata-katamu itu ada kuasa. Maka bukan hanya kita, kalau selama ini saya sudah ajar saudara dan saya pun bergumul bagaimana kita hidup sebagai seorang penyembah sejati. Dan ini jujur saya katakan bergumul karena tidak gampang. Kita melewati setiap hari saat-saat sendiri berdoa, saat-saat kita tidak dilihat orang lain, apakah kita tetap menjadi pribadi yang senangkan hati Tuhan ataukah dipimpin kedagingan. Dan ini harganya mahal. Melawan diri sendiri, ego, kedagingan, ini bukan hal yang murah, bukan hal yang gampang. Tapi kalau kita sudah berkeputusan dan terus saat-saat sulit itu kita berdoa dalam roh, minta pimpinan Tuhan, kita niscaya akan terus dimampukan oleh Tuhan Yesus. Sekarang saya mau ajak saudara maju lagi, bahwa kehidupan orang percaya kita harus betul-betul sadar bahwa perkataan kita ini ada kuasa. Karena dalam hidup orang percaya itu ada urapan Roh Kudus. Maka setiap kata-kata yang kita ucapkan betul-betul harus kita pikir baik-baik. Karena setiap perkataan itu ada makna. Setiap bunyi ada maksud. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos. Hati-hati kita dalam berkata-kata. Termasuk juga hati-hati di dalam kita bercanda-bercanda. Baik saat talk show maupun saat sharing atau saat berkhotbah di gereja tapi online, kita harus betul-betul hati-hati. Karena kata-katamu ada kuasa. Kalau saudara sebagai anak terang, kata-katamu adalah doa dan ada kuasa dari firman Tuhan yang kocak. Kalau engkau sebagai anak yang belum dalam Tuhan, kata-katamu itu yang negatif akan akan diwujudkan oleh kegelapan. Betulkah apa yang sampaikan ini? Kita lihat firman Tuhan, maju Kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28. Bilangan 14 ayat yang ke-28. Firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Wow. Jadi kata-kata yang kita ucapkan itu bisa terjadi karena kata-katamu diurapi oleh Tuhan. Demikianlah firman seperti yang kamu katakan, ucapkan, ada kuasa. Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Atau begini bahasa sederhananya, saat saudara mengucapkan satu
kata, kalimat, ada malaikat Tuhan yang mewujudkannya. Wow. Ada malaikat Tuhan yang melakukan, yang mengerjakannya. Kalau kita sadar hal ini, maka setelah dengar ini, saudara dan saya akan betul-betul menjaga kata-kata. Karena kata-katamu itu bisa terwujud. Apakah itu kutuk, apakah itu berkat. Bahwasanya apa yang kau katakan, ada malaikat Tuhan yang akan melakukannya. Amsal 18 ayat 21. Di sini kita diingatkan Tuhan untuk menjaga kata-kata, atau yang mengeluarkan kata-kata itu lidah. Amsal 18 ayat 21. Puji Tuhan. Di sini firman Tuhan mengajar kita, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada istilah yang populer di tengah-tengah masyarakat, karena mulut badan binasa. Hari ini lagi ramai ya seputar hal ini, lagi jadi pembicaraan di TikTok. Bagaimana memang kita ini khususnya umat beragama, terkhusus lagi pemuka agama, kita kalau membagikan firman atau renungan, sampaikan saja kebenaran. Dan ini pun saya secara pribadi yang tidak mengerti banyak firman, masih terus belajar. Ya, jangan kita menyampaikan firman lalu melukai organisasi yang berbeda. Sedapatnya kita menyampaikan kebenaran tanpa melukai. Ya, apalagi kalau sampai misalnya menyinggung keyakinan agama atau keyakinan umat yang lain. Jangan, ya, itu secara hukum pidana ada, hukum antara etika bertoleransi juga ada. Tapi Tuhan juga bilang bahwa kata-kata kita ini jangan sampai sembarang ngomong. Gitu. Banyak sekali yang masuk pertanyaan juga ke Pastor Andy seputar persepuluhan. Lalu ada juga yang menyerang, Pastor Andy kan tidak meminta kepada siapapun persepuluhan. Juga kami dalam pelayanan tidak menjalankan pundi-pundi kolekte, alias tidak meminta persembahan. Memang sudah lama, ya. Jadi kadang-kadang ada yang pro, ada yang kontra. Kalau ada yang kontra, loh itu kan firman Tuhan, Pastor. Ya, silahkan. Maka saya tidak menyerang siapapun juga. Silahkan. Yang mau melakukan itu silahkan, tapi mengenai saya
saya fokus saja pelayanan yang ada ini, mendoakan orang-orang sakit dan menolong orang-orang susah, itu saja gitu. Yang lain, yang bagian pengajar, biarlah yang punya karunia mengajar, yang pintar berkhotbah, biarlah mereka berkhotbah. Cuma pesan saya dengan apa yang terjadi hari ini dan firman Tuhan ingatkan kita sama-sama, berhati-hatilah dalam berkata-kata, karena kata-kata itu mengandung kuasa. Kalau misalnya orang bertanya kepada Pastor Randy, terus bagaimana? Apakah kita tidak boleh memberikan persembahan kepada hamba Tuhan atau kepada pekerjaan Tuhan atau mendukung pelayanan? Ya, saya sampaikan silahkan. Tapi kalau dari saya pribadi, saya tidak perlu melabelkan dengan istilah buah sulung. Saya pun tidak perlu melabelkan dengan istilah persepuluhan. Lalu saya seolah-olah meyakinkan umat dengan membandingkan hal-hal lain atau ancaman kena kutuk dan sebagainya. Ya, saya tidak melakukan itu. Saya juga tidak seperti memberikan narasi-narasi, kalau misalnya tidak kasih ini nanti hidup gak diberkati, tidak. Tetapi saya lebih mengaplikasikan, melakukan sendiri terlebih dahulu. Dan kalau orang bertanya tentang persembahan, saya lebih sampaikan, kalau engkau tergerak, berilah dengan sukarela gitu. Memberi dengan sukarela, baik kepada hamba Tuhan, baik kepada pekerjaan Tuhan, baik kepada janda, fakir miskin, yatim piatu, orang sakit yang terpenjara, atau orang di rumah sakit. Berilah dengan sukarela, getaran hati. Saya percaya di hidup orang benar ada pengurapan Roh Kudus, ada Roh Kudus. Maka saudara, ketika engkau tergerak memberkati satu pelayanan, berilah dengan sukarela. Itu banyak ayatnya di dalam, seperti Korintus, Galatia gitu. Jadi itu yang saya ambil, karena firman Tuhan kan banyak. Saya mau ambil saja yang bagaimana orang dengar itu hatinya teduh gitu. Hatinya teduh, maka dari hatinya ada kerinduan untuk melakukan firman. Bukan melakukan firman atas dasar ditakut-takuti atau terancam. Nanti kalau kamu tidak ini, nanti kamu kena kutuk. Kamu gak itu, kamu nanti ini, itu, dan sebagainya. Padahal di dalam firman Tuhan sendiri, kita sudah sama-sama katakan, contoh Galatia 3:13, bahwa kutuk udah ditanggung Kristus di kayu salib. Maka kita jangan lagi memberitakan sesuatu yang sepertinya menakut-nakuti, ancam-ancam, kalau nggak buat ini, nggak buat itu, kena kutuk. Padahal kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, Yesus Kristus digantung di kayu salib. Dia terkutuk supaya setiap kutuk dosa diputuskan. Galatia 3 ayat 13. Hari ini pelayanan tanpa persepuluhan, tanpa kolekte, ada berkat Tuhan. Ya tadi ada orang-orang yang tergerak memberi dengan sukarela. Saya tidak perlu menekankan indang itu, tapi saya hanya melayani saja. Mau tahu nggak prinsip hidup saya hari ini? Ya, apa itu? Jangan cari uang. Harusnya kita hamba Tuhan udah selesai namanya cari uang. Kalau kita masih ada urusan cari uang,
lebih baik engkau jadi pekerja atau jadi pengusaha saja. Kalau hamba Tuhan, sebaiknya kita sudah selesai dengan urusan ini. Jangan cari uang. Terus ngapain, Pastor? Bukankah semua perlu uang? Saya juga itu beli makan persiapan setiap hari Minggu. Nanti kita mau siapkan 1000 pack setiap minggu makan minum orang-orang yang datang, tamu-tamu, karena yang datang semakin banyak. Semakin banyak orang merasakan, melihat, mengalami kasih Tuhan lewat wadah sederhana ini. Itu semua pakai uang. Tapi saya tidak cari uang, tapi melayani lebih sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh gitu. Nanti Tuhan yang akan menyiapkan berkatnya. Kalau kita mencari uang, uang itu susah dicari. Mencari berkat, wah nanti kita motivasinya mamon. Ada istilah berkata, uang itu ada sayapnya. Makin kau cari, makin sukar. Coba aja misalnya, pagi hari engkau bangun, tujuan cari uang. Contoh misalnya cari pinjaman. Wah, orang-orang keluarga pun jadi seolah-olah tidak kenal. Mau deketin orang kaya. Orang kaya takut juga kalau tahu motivasi hanya dimanfaatkan. Mau cari kerja, zaman sekarang tidak gampang. Lagi pula kalau engkau kerja hanya motivasi uang, ya, saya cerita apa adanya. Biasanya di tempat kami, kalau cuci AC, itu katakanlah misalnya dari pagi sampai sore, itu biasanya maksimal ya, kuat 8 AC. 8 AC dari pagi sampai sore, 8 AC. Itu biasa seperti itu. Tapi satu kali kami pernah, orang yang biasa bantu atau orang-orang kendalang itu pas tidak bisa keluar kota, ada yang sudah tidak kerja lagi, dikenalin tim servis AC yang baru kami kenal. Kalau tidak salah, baru 2 jam, 8 AC sudah terselesaikan. Saya bingung, kami semua bingung. Biasanya dari pagi sampai sore maghrib 8 AC. Ini orang yang kan baru kenal, dia tanya, mana lagi? Yang mana lagi? Gampang kami selesaikan semuanya. Sampai 10-12 pun kami bisa. Sebentar aja. Kita pikir bingung. Mungkin bisa aja dalam 2 jam 8 AC. Tapi saya rasa kurang detailin. Dalam pencuciannya itu mungkin kurang bersih. Outdoor, indoornya. Atau jangan-jangan hanya kejar target. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melayani ini jangan sampai kejar targetnya kita. Tapi mari lihat jadi pribadi yang senantiasa kita terus ada di irama detak jantung, di center kehendak Bapa di sorga. Wah, Pastor ngomong panjang lebar soal ini ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lihat sekarang Amsal 18 ayat 21. Puji Tuhan. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi buah yang akan kita makan itu adalah hasil dari apa yang kita tabur. Kalau saudara menabur benih mangga,
tentu tumbuhnya mangga, bukan durian. Betul kan? Tidak mungkin saudara menabur benih mangga lantas tumbuh buah durian, nggak mungkin. Jadi apa yang kita makan hari ini atau istilah apa yang kita tuai hari ini itu merupakan adalah hasil dari apa yang kita tabur, termasuk dengan kalimat-kalimat perkataan kita. Setiap hari saya menabur hal-hal yang baik. Saya belajar. Saya bukan malaikat, saya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi bahwa ketika saya menyampaikan renungan, saya tidak berani untuk menjelekkan atau menyalahkan atau menghakimi sesama manusia. Karena saya hamba Tuhan yang masih belajar, yang belum terlalu banyak mengerti firman Tuhan. Maka saya belajar terus belajar dan belajar. Nah, Tuhan ingatkan kita Bapak Ibu sekalian tentang perkataan. Ada kuasa. Apa yang engkau ucapkan di mulutmu itu akan menentukan kau hidup atau kau mati. Karena siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bahkan dalam kitab suci pun banyak sekali mengatakan siapa yang mau mencintai hari-hari hidupnya ini, marilah kita menjaga perkataan kita. Menjaga motivasi kita, juga menjaga emosi supaya stabil. Kadang-kadang orang kalau lupa menjaga emosi nggak stabil, suka emosi, ngomong sembarangan, atau istilahnya kebablasan, lepas kontrol, termasuk kalau bercanda-bercanda jangan sampai kelewatan. Dulu mungkin kita banyak diluputkan, tapi sekarang ingat, semua zaman medsos, apalagi sekarang viral TikTok live, viral Facebook live, viral YouTube live. Harus betul-betul kita menjaga setiap kata demi kata yang keluar, kita jaga. Apalagi setelah kita dengar firman, kita tahu kata-kataku ada kuasa. Saya nggak boleh ngomong sembarang. Wow, kita kutuk, bisa kutuk datang. Kita ucapkan berkat, berkat datang. Persoalannya saudara, mau hidup kutuk atau berkat? Mau berkat, maka setiap hari ucapkan apa yang kau mau, bukan apa yang kau takuti. Ucapkanlah apa yang saudara imani, jangan yang bukan-bukan. Amin. Karena nanti Bapak Ibu sekalian, suatu hari kelak, nah sebelum terlambat, sebelum penyesalan di hari kemudian, saya mau sampaikan ini sebagai ayat penutup hari ini, supaya kita betul-betul sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan merenungkan firman dan mengerti kenapa kita harus menjaga perkataan kita. Injil Matius pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat 37. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 37. Puji Tuhan. Saya bacakan ya, selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik.
Pastor, dalamnya hati manusia tidak kelihatan. Betul. Yang bisa melihat hati manusia, yang bisa melihat hatiku hanya Tuhan. Betul itu, betul. Tetapi saudara, di sini firman Tuhan ajar kita. Kita, saya, Bapak Ibu sekalian, bisa mengenal, bisa mengetahui seseorang dari mana, atau apakah isi hati orang tersebut. Kita bisa membaca, bisa mengenal, bisa tahu dari perbendaharaan kata-kata yang keluar di mulutnya. Ada orang kelihatannya baik-baik saja, everything is okay. Kita nggak pernah tahu hatinya sedang luka. Kapan kita bisa tahu isi hati orang itu? Waktu dia datang, dia curhat, kau tahu nggak? Aku jengkel, aku benci, aku mau itu marah sama dia, bla 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 bla. Langsung kita, oh ternyata lagi sakit hati ya, lagi baper ya, lagi nggak move on ya. Dan rugi banget deh, udah curhat gitu, bukannya kita dapat dikuatkan, malah digosipin. Wah, Tuhan ajar saya dan kita sama-sama, orang yang baik itu harus mengeluarkan kata-kata yang baik dari mulutnya. Karena kata-kata itu yang keluar dari mulut orang itu berasal dari hatinya. Ya, jadi perhatikan perbendaharaan kata yang keluar dari mulut kita masing-masing. Apakah engkau baik atau jahat, itu akan dilihat dari kata-kata yang keluar dari mulutmu. Maka saya yakin dan percaya, orang Kristen, orang benar, orang takut Tuhan, orang cinta Tuhan, anak Tuhan Yesus, pasti kata-katanya hanya mengandung berkat saja deh. Tidak ada kata-kata kutuk, sumpah serapah, tidak boleh jelekin orang lain, tidak boleh jelekin agama orang lain. Dia hanya menyampaikan kebenaran disertai kasih, tutur kata sopan. Kalau istilah dunia saja ada santun dan etika. Harusnya kita sebagai anak Tuhan lebih daripada itu. Kita harus betul-betul mengucapkan kata-kata yang baik disertai senyum, ketulusan, jangan munafik gitu. Ya, karena orang-orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat dari dalam hatinya, itu keluar. Jadi kita akan bisa menilai orang ini baik dari mana? Dari kata-katanya. Ada orang yang selalu kata-katanya teduh, baik, mengajak yang baik. Ada orang yang selalu kumpul, gosip, ngomongin orang, kompor gas. Waduh, macam-macam deh. Udah, kita bisa dapat pencerahan hari ini. Ya, ayat 36. Ini perkataan Tuhan Yesus loh ya. Ayat 36. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus sendiri, berkata kepada kalian semuanya, kepadamu, setiap kata sia-sia yang engkau ucapkan atau yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah lo, serem kan? Baru tahu, baru baca, baru ngerti, baru ngeh bahwa setiap kata sia-sia
yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Maka hati-hati, jangan suka menghakimi. Ya, aduh, saya banyak diminta pendapat teman saya, memang tidak mau memberikan nilai ataupun sebuah judge, karena saya tahu saya juga bukanlah orang yang sudah sempurna itu. Hati-hati. Di sini Tuhan ingatkan kita, dan saya juga harus hati-hati. Karena setiap kata-kata yang saya dan Anda ucapkan, suatu hari akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari penghakiman. Ayo ingat-ingat kata-kata apa yang sudah kita keluarkan, nyakitin orang. Ayo tobat yuk. Kata-kata apa yang kita udah ucapkan, kepleset, anak-anak kita ternyata kena kutuk. Tobat, cabut. Kata-kata apa yang sudah kita ucapkan selama ini yang sudah mengutuk diri sendiri, hari lahir ataupun masa depan engkau, keluarga, atau hari esokmu, yuk tobat dan cabut kata-kata itu. Tanpa sadar mungkin saudara pernah kutuk istri atau suami. Tobat. Karena setiap kata-kata itu mengandung makna kuasa, dan setiap kata-kata yang kau ucapkan suatu hari itu akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada kata tanpa makna, tidak ada bunyi tanpa maksud. Semua ada nilainya. Dan satu hari akan Tuhan tanya, akan kita pertanggungjawabkan semua. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Renungan ini kira jadi berkat bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Ingatlah bahwa kerajaan sorga bukan hanya terdiri hanya kata atau token only, tapi di dalam perkataan itu ada kuasa. Saya closing dengan statement ini. Ucapkanlah apa yang engkau imani, apa yang engkau yakini, apa yang engkau mau terjadi dalam hidupmu. Dan berhenti ucapkan sesuatu yang sia-sia, jelekkan orang, atau sesuatu yang tidak engkau ingini terjadi atas hidupmu. Berhenti ucapkan. Karena setiap kata-katamu, kata-kataku mengandung kuasa. Dan setiap kata-kata yang kita keluarkan, suatu hari kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, banget bersyukur atas renungan firman yang sudah boleh kami baca dari Bible, firman Tuhan ini, dan juga sharing kesaksian, dan semua ini kami berserah, kami bermohon, ya Tuhan, lewat pertolongan Roh Kudus-Mu, kami bisa berubah. Kami mau berubah. Kami tahu Tuhan sanggup. Dan kami buka hati kami sekarang Tuhan. Dan dalam kuasa-Mu ya Tuhan, kami sepakat dalam hidup kami sejak hari ini. Pabrik kata sia-sia, pabrik kata-kata jorok, pabrik kata-kata kutuk, pabrik kata-kata yang bukan ditanam oleh Bapa di surga, tutup, bangkrut, tidak lagi ada. Dan sekarang hidup, sekarang yang menjadi mata air di hati kami
mengeluarkan kata-kata yang hidup membangun firman adalah pabrik yang baru. Pabrik perkataan pujian, pabrik perkataan syukur, pabrik perkataan yang menguatkan, pabrik perkataan firman Tuhan senantiasa. Itulah sebabnya kami mulai hari ini akan tekun membaca firman Tuhan, supaya kata-kata kami bukanlah kata sia-sia, tapi kata-kata firman yang menguatkan kami sendiri dan menguatkan setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, dan kami percaya setiap kami mengalami sesuatu yang ilahi. Hidup-Mu mengalami perubahan. Dalam nama Yesus. Yang hatinya sedang sedih, yang sedang beban berat, ketika saya aminkan doa ini, engkau menerima kelepasan dan kedamaian, dan hatimu mengalami sukacita. Dalam nama Yesus, amin. Plong. Tuhan mendengar doa kita. Setelah ini, jaga hidupmu secara khusus, jaga perkataanmu. Amin. Siapa nih yang merasa terberkati dengan apa yang Pastor share baru saja? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini rupanya sharingnya cukup panjang, ditambah dari kesaksian cukup panjang. Senang sekali Pastor bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Baik, saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendoakan air minum masing-masing. Saudara yang sudah siapkan, silakan dipegang seperti ini. Lalu saudara bisa angkat tangan kanan. Marilah kita bermohon kepada Tuhan. Tuhan, Bapakku di surga, Bapa yang baik, kami mohon kepadamu, mohon berkat-Mu untuk air minum ini. Kami akan minum, jadi berkat untuk kesehatan kami maupun mereka yang meminumnya, yang membutuhkan kesembuhan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, air minum ini diberkati menjadi healing water, air yang menyehatkan, yang menyembuhkan secara ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minumlah dan pasti jadi berkat buat tubuhmu. Sakit peradangan, sakit hati, atau sakit di bagian tubuhmu, pembuluh darah, gangguan pasca stroke, fungsi lever hati, prostat, jantung, paru-paru, tulang, urat, syaraf, mata, telinga, organ-organ tubuhmu diberkatilah lewat pelayanan healing water ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Habis. Puji Tuhan. Senang banget ya. Makasih Pastor, perhatikan dalam beberapa hari ini penonton TikTok ini banyak banget ya. Untuk per sekarang ini saja Pastor coba intip, sudah ditonton 32,9K.
Kemarin ada sampai 60.000 penonton di TikTok live-nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih. Artinya semakin banyak yang merasa manfaat, dan tentu juga saudara yang hadir ini saat ini nonton dengar kesaksian-kesaksian, kiranya kesaksian kau dengar juga menjadi kesaksian saudara suatu hari di mana pastor akan bacakan, ataupun saudara-saudara juga bisa mengalami dan menyaksikan juga kepada orang terdekat. Puji Tuhan, shalom semuanya. Ada yang disapa pastor dari Samosir, Horas. Puji Tuhan, God bless you. Makasih. Wah, ada yang bilang nih apa tadi ini? Makasih Vergi, pastor udah kurus, jangan kurus lagi ya. Iya, puji Tuhan. Ini juga karena kata-kata, saya katakan mau langsing dan sehat. Ucapkan, dan puji Tuhan. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, silakan. Iya, monggo. Tadi ada yang sudah request, pastor mohon doa berkat sekarang karena saya harus kerja. Ya, baik. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri live streaming ini dengan penuh syukur dan sukacita sambil mengangkat dua tangan dan mohonkan berkat dari Bapa di surga. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami akan masuk aktivitas hari ini. Kami mohon berkat daripadamu. Bapak Ibu sekalian terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rahmat Tuhan Bapa di surga menyertai engkau di hari yang baru ini. Masuklah engkau di hari yang baru, tugas, studi, pelayanan, pekerjaanmu, tunaikan dengan takut akan Tuhan, pengurapan dan hadirat Tuhan menyertai saudara dan saya hari bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah tubuhmu, kesehatanmu, hatimu, dan pekerjaanmu, studi-studi anak-anakmu, lumbu-lumbu diberkati semuanya. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus, dimateraikan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya Bapak Ibu sekalian. Selamat masuk hari yang baru. Selamat aktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom. Dadah. Bless you. Makasih udah bersama-sama 1 jam kurang lebih. Dan kita masuk di dunia nyata jadi berkat. Sudah terberkati, silakan dibagikan link tautan ini yang di YouTube, Facebook, silakan. Saudara juga merasa cocok pelayanan ini, silakan. Kami hadir setiap pagi jam 6.05 WITA. Terus memberkati semuanya. Shalom, bless you, dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung.
Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.